on this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. And last we just have the delegate of Somalia. Okay, thank you, Chair. About the government response to the spread of COVID-19 pandemic in Somalia, at the early stage has focused on prevention and has been limited by adequate institutional capacities and available resources. Also likely has been effective coordination in FGS in partnership with FMS to manage the public health challenges through improved good governance and strong democratic leadership, and also specific areas of recommendation for possible responses and collaboration between FGS and FMS should be included. It's kind of a prioritization of cooperation and coordination among the key of stakeholders. Also, the development of an effective strategy on the pandemic to be disseminated to the public through all media and public places, religion, location, also public transport. And the last is engagement of neighboring countries and regional and international organizations to prevent the spread of the pandemic. This might involve developing of African strategies to coordinate cross-border response and surveillance and information sharing. Thank you, Chair. Alright, thank you. And now will be Socioeconomic Impact Assessment, or SAC assessment, aims to quantify the impact of COVID-19 on the macroeconomic, business, and vulnerability domains in Somalia. Please welcome Alfia Roa Al-Multaza. Suriname. Please welcome Azra Aurelia Firdausya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alayhim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim wa shadaqan nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Yang kita muliakan, dan tentunya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu untuk Ketua DKM kita Bapak Awang Atmanto beserta dengan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Baitul Uquwah. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan
Malam hari ini, kalau tanggal Masehinya tanggal 30 Juli, mungkin jatuhnya tengah malam baru berubah hari ya. Kurang lebih gitu Pak ya. Kalau setelah lewat 12 malam baru kita ganti tanggal. Tapi kalau kalender Hijriah, begitu maghrib ini kita lewat, ini sudah masuk hari yang kedua. Jadi maghrib kemarin adalah tanggal pertama 1 Muharram tahun 1444 Hijriah. Mari kita renungi Bapak Ibu sekalian. Yang namanya tahun baru Hijriah. Hijriah itu kalau kita pelajari, kita kaji, berasal dari bahasa Arab yang berasal dari hajara yahjiru hijratan. Hajara yahjiru hijratan. Kalau tafsirnya menjadi hajara yuhajiru muhajiran, yang artinya adalah pindah. Jadi secara bahasa yang namanya Hijriah itu pindah. Secara bahasa pindah dari mana, kemudian pindah ke mana? Pertanyaannya gitu. Secara bahasa terlalu universal, terlalu umum. Sama kalau kita baca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, kita baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya adalah Allah Maha Pengasih. Kepada siapa? Kepada semua makhluknya. Umum. Semua makhluknya yang Allah sudah ciptakan, Allah berikan kasih sayang. Tapi Ar-Rahim lebih khusus lagi. Kasih sayang yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasanya Hijriah, secara bahasa itu pindah. Bapak, tadi kita jam 5, setengah 6 begitu dengar azan maghrib di Masjid Baitul Ukhuwah, dari rumah berangkat ke masjid, pindah dari rumah ke Masjid Baitul Ukhuwah, itu namanya hijrah. Secara bahasa. Berangkat kerja jam 6:30 kita berangkat ke kantor, dari rumah ke kantor, berarti begitu kita sampai di kantor, berarti kita sudah hijrah. Saya dari kota Cilegon tinggal di Tangerang, pindah dari Cilegon pindah ke Tangerang, namanya hijrah. Pak Haji Samsuri dari Purbalingga pindah barang di Tangerang, namanya hijrah. Secara bahasa. Tetapi apa yang hari ini kita lihat bagaimana yang ditulis oleh Imam Bukhari di bab yang pertama itu menyebutkan tentang hijrah yang diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha fa ilaihi. Apa yang diadakan dalam semangat itu? Kalau yang hijrahnya ingin mendapatkan seorang wanita, maka hijrahnya yang didapatkan adalah seorang wanita. Nah ini kita lihat hijrah yang disebut dengan Hijriah adalah yang hakikatnya disebutkan oleh Imam Bukhari adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kepada Allah dan Rasulnya Pak? Dibayangkan, kita bisa bayangkan hijrah kepada Allah dan Rasulnya ini adalah hakikatnya hijrah yang sesungguhnya. Kenapa begitu kita hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Berarti kita sesungguhnya kita hijrah
kepada Sang Pencipta yang menciptakan kehidupan kita ini semua. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lillahi wa rasulihi mimma yuhibba min malihi wa ahlihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya kepada anak-anaknya, cintanya kepada harta bendanya, cintanya justru kepada semua manusia dan makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Kenapa sih pertanyaannya? Kenapa kepada Allah dan Rasulnya, Pak? Kenapa bukan yang lain? Karena hakikatnya, Pak, begitu kita tinggalkan dunia ini, semuanya akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Janganlah berlebihan cinta kepada jabatan, karena jabatan itu akan kita tinggalkan. Janganlah berlebihan cinta kepada harta benda. Harta benda itu semuanya ditinggalin. Rumah kita di Karawaci Residen ini, begitu kita meninggal, besok juga berganti nama. Betul ya Bu ya? Suaminya meninggal berganti nama. Bisa jadi ganti. Anggita. Berganti. Tetapi apa? Ketika cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang kita bawa. Itu yang kita bawa, karena yang bisa memberikan syafaat, yang bisa menolong kita di akhirat nanti hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dicantumkan oleh Imam Bukhari, cintalah kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Karena apa? Yang bisa menolong kita nanti hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kepada Rasulullah? Kita lihat bagaimana, Pak, kecintaan Rasulullah kepada kita umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya bagaimana cinta kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Sering saya sebutkan, suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Begitu melewati dua kuburan itu, kedua-duanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa azab kubur. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati itu pohon kurma, kemudian dahannya dipotong oleh Rasulullah dibagi dua, kemudian yang satu di samping sebelah kanannya, yang satu diberikan kepada yang satunya lagi yang sebelah kirinya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau kerjakan demikian ya Rasulullah? Jawaban baginda Nabi, aku melihat keduanya umatku ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ingin membantu mereka diringankan sisanya dengan apa? Pelepah korma ini. Selama pelepah itu masih belum kering, mudah-mudahan bisa mengurangi beban siksaan yang mereka terima di dalam azab kubur ini. Kecintaan Rasulullah kepada umatnya yang seperti itu. Setiap malam beliau mewajibkan dirinya untuk bertahajud. Tahajud itu bagi diri Rasulullah bukan wajib. Tahajud bangun qiyamul lail bagi Rasulullah itu hukumnya wajib. Sampai Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampai sejauh itu kan, bukankah engkau sudah dipastikan menjadi penghuni surga bersama dengan para anbiya dan mursalin? Tapi kenapa kau sampai segininya engkau bersujud, engkau melaksanakan sholat, engkau dekat dengan Allah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau katakan, afala akunu abdan syakura. Bukankah dengan aku sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa, Pak, baginda Nabi. Sementara kita ini di mana posisi? Sampai menjelang wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak bayangkan, Pak, menjelang malaikat
Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Yang dipanggil oleh Nabi itu umatku, umatku, umatku. Artinya apa? Bagaimana umatku ya Allah? Apakah mereka akan bersama dengan baginda Nabi di surga? Itu pertanyaannya. Yang disebut ummati, ummati, ummati itu menjelang sakaratul mautnya beliau. Yang keluar yang dipanggil adalah umat, umat. Itu kecintaan Nabi. Kita lihat bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Imam Baihaqi dan Ibnu Ishaq menukil perkataan daripada Imam Ali. Suatu saat Imam Ali ditanya, ya Imam Ali karramallahu wajh, seperti apa sih cinta engkau bersama dengan para sahabat kepada Rasulullah? Imam Ali tersenyum, beliau katakan, cintaku kepada Rasulullah, cinta kami kepada Rasulullah, kata Imam Ali, melebihi dari cinta kami kepada anak-anak kami, melebihi cinta kami kepada harta benda kami, melebihi cinta kami kepada orang tua kami, ayah dan ibu kami, melebihi semuanya itu cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau katakan, kalau kami kehausan di gurun pasir, kemudian tiba-tiba kami menemukan ada air dingin, kemudian begitu Rasulullah menginginkan air dingin itu, kami tidak akan berani meminum air dingin itu. Itu karena kecintaan kami kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita daripada Imam Ali karramallahu wajh. Kita lihat sahabat yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bagaimana cintanya para sahabat yang lain kepada Rasulullah. Di awal sebelum Rasulullah hijrah, ada dua sahabat yang namanya Zaid bin Duthna dan Hubayb. Siapa mereka? Mereka adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pertama kali menerima ajakan keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan siksa daripada kaum Quraisy, kemudian dieksekusi oleh kaum Quraisy. Ini yang cerita adalah maksud kita lihat di dalam Hubayb dan Zaid bin Duthna. Begitu saat mereka akan dieksekusi oleh Abu Jahal beserta dengan para CS-nya Abu Jahal, dibawa ke daerah Tanjim. Kemudian apa kata Abu Sufyan? Wahai Zaid bin Duthna, coba bayangkan jikalau Muhammad berada di posisimu dan engkau yang menangan berada di dalam keluarga bersama dengan keluargamu, apakah tidak senang seperti itu? Kau bayangkan Muhammad yang jadi seperti engkau dan engkau saat ini berada dengan keluarga. Apa jawaban daripada Zaid bin Duthna? Beliau katakan, ya Abu Sufyan. Abu Sufyan beragama Islam sebelum ke Makkah. Kata Zaid bin Duthna, dia katakan, tidak akan pernah membayangkan semua ini engkau ya Rasulullah. Beliau serahkan nyawanya kepada Rasulullah. Kau perintahkan aku, di mana engkau harus menjadi perisai engkau ya Rasulullah. Abu Talha. Kemudian bukan hanya para sahabat laki-lakinya, yang ibu-ibu kaum Ansor, Imam Baihaqi juga menceritakan di dalam kitabnya. Ada seorang wanita Ansor, ketika saat perang Uhud, ayahnya ikut menjadi syahid Uhud, suaminya meninggal di perang Uhud, kemudian saudara laki-lakinya meninggal di perang Uhud. Begitu sampai tentara pasukan Rasulullah ke Madinah, yang pertama beliau tanya bukan suaminya, yang dia tanya bukan bapaknya, yang dia tanya bukan ayahnya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat? Itu yang ditanya oleh sahabat Ansor, seorang wanita. Kemudian dijawablah oleh pasukan yang baru datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Di mana aku bisa melihatnya? Kau lihat di sana, baginda Rasul sedang di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Luka yang begitu mendalam hilang. Karena apa? Rasulullah selamat dibandingkan nyawa ayah, suami dan saudara laki-laki. Nah inilah yang disebut dengan kecintaan kepada
Nah, maka mengartikan hijrah ini, hijrahlah. Cuma 5 waktu saja untuk melaksanakan kewajiban, tambahlah mulai sekarang dengan sholat-sholat sunnahnya. Kalau yang tadi namun baiknya, kalau yang 1 hari cuma misalnya 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Shod, 1 ayat, tambah hari ini dengan 1 ayat 1 huruf, tambah hari ini yang 2 huruf, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, jadi 2 huruf. Kalau yang masih 2 huruf, tambah jadi 3, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod, lebih. Itu artinya apa? Hijrah itu, hijrahlah dari sesuatu yang belum baik menjadi lebih baik. Kalau yang kita laksanakan sholat hanya untuk menaikkan kewajiban saja, sekarang carilah sholat-sholat sunnah untuk menyempurnakan keimanan kita. Itu yang kita cintai ini, sama-sama kita mencari amal soleh di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita mencintai masjid yang kita cintai ini, menjadi wasilah kita menjadi buruk nanti, menjadi kendaraan kita di akhirat nanti yang bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita termasuk ahlul khair, kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah, jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wad dunya wal akhirah wa الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله. صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم يا كاشف الغم مفرج الهم، يا كاشف الغم مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحمهما، ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat,
Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah, dosa besar yang pernah kami lakukan ataupun dosa yang kecil ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah. Ampunilah semua dosa kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Bakti kami kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah, kepada orang tua kami ya Allah, kami mohonkan kiranya Kau ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayahanda kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibunda kami ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah, berilah segala kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, kumpulkan mereka bersama dengan para syuhada dan salihin ya Allah. Wabil khusus li ruhil marhum Sayuti bin Nursin Supiah binti Jamat, Yuyu Handayani binti Sayuti, Yunda Hera binti Dini binti Sayuti, Jamat bin Niran, Muinah binti Kasim, Nursin bin Sainan, Santani binti Otong, Su'aib bin Icing, Siti Khadijah binti Darmo Hadi Sucipto, Diding Suhaidi bin Nursin, Ratnasari bin Muhammad Halim, Endang Muhayyad bin Muhammad Ali, Muhammad Ibrahim bin Nursin, Jumainah bin Jamat, Juminah binti Jamat, Supini binti Jamat, Supinah binti Jamat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waghsilhum bima'i thalji wal barad wa naqqihim min jami'il khataaya kama tunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wafsih fasiha jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abdilhum khairan min darihim وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. Ya Allah ya Tuhan, pelimpah rahmat, bimbing kami selalu dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Engkau ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjauhi semua larangan-larangan Engkau ya Allah. Bimbinglah kami selalu agar kami selalu istiqamah mencintai segala amal saleh ya Allah. Bimbing kami agar kami istiqamah mencintai semua kebaikan ya Allah. Bimbing kami agar kami selalu mencintai sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعواهم فيها السلام والحمد لله رب العالمين. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من رسول الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ذلك من الشاهدين والشاهدين. Sebelumnya yang kedua ya Hijriah ya. Yang kedua kan? Hari kedua. Yang lihat kemarin alhamdulillah banyak saudara Hijriah. Bagi umat Islam tentunya ini luar biasa ya. Karena kalau kita lihat bangsa-bangsa lain, satu contoh Tiongkok saja kalau tahun barunya itu dijadikan cuan, kalau nggak salah tahun baru Tiongkok itu jadi cuan itu kan. Iya. Imlek
itu sudah jauh-jauh hari itu menghasilkan cuan gitu kan itu. Nah, sebetulnya event-event seperti itu barangkali bagi umat Islam sebetulnya itu sebuah media untuk satu adalah syiar, kemudian yang kedua adalah bisa menghidupkan bagaimana secara sosial bermasyarakat kita semakin solid sesama umat Islam. Dari sisi hijriyahnya mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi, karena memang bertepatan dengan tahun baru hijriyah, tidak salah mungkin kita sedikit membahas tentang arti hijriyah. Karena hijriyah itu kalau secara bahasa, dari bahasa Arabnya, hijriyah itu berasal dari kalimat hajara yahjuru hijratan. Secara bahasa, hajara yahjuru hijratan. Kalau ditaf'ilnya hajara yuhajiru muhajiran. Apa artinya? Artinya adalah pindah. Jadi hijrah itu secara bahasa artinya pindah. Ini tadi Bapak, Ibu Haji Yoyoh berangkat dari Villa Rizky 1 jam yang lalu. Sekarang berada di Karawaci Residen. Secara bahasa pindah dari Villa Rizky ke Karawaci Residen itu secara bahasa adalah hijrah. Secara bahasa. Pagi hari kita berangkat dari rumah menuju ke kantor. Begitu sampai di kantor kita bekerja, berarti dari rumah ke kantor secara bahasa artinya hijrah. Nah, gitu. Secara bahasa. Tapi apakah secara maknawinya yang disebut dengan hijrah itu? Secara maknawi, Masya Allah kita bisa lihat. Kita bisa lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari karena berkaitan dengan niat, memperbaiki niat, meluruskan niat. Nah, Imam Bukhari menyebutkan tentang bagaimana memulai segala sesuatu dengan niatnya. Di awal tahun baru kita mulai dengan niatnya. Maka bab yang pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari setelah muqaddimahnya itu tentang niat dan hijrah. Innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau niat kita itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka yang kita dapatkan adalah hijrah kepada Allah dan Rasul. Kalau niat kita adalah hijrah untuk hanya urusan dunia semata, maka yang kita dapat hanya urusan dunianya doang. Nah, ini Rasulullah katakan seperti itu maknawinya. Kalau hijrahnya niat hanya untuk hijratuhu ila imra'atin, karena zamannya Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada sahabat yang melihat karena apa? Karena ada si calon pengantinnya itu ikut hijrah. Keras kepalaku sama aku masih ada sampai di sini melihatmu kuat. السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم يا كاشف الغم مفرج الهم يا كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمهما ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan pelimpah rahmat. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah, dosa besar yang pernah kami lakukan ataupun dosa yang kecil ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah. Ampunilah semua dosa kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Bakti kami kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah, kepada orang tua kami ya Allah, kami mohonkan kiranya Kau ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayahanda kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibunda kami ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah, berilah segala kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, kumpulkan mereka bersama dengan para syuhada dan salihin ya Allah. Wabil khusus li ruhil marhum Sayuti bin Nursin Supinah binti Jamat, Yuyu Handayani binti Sayuti, Yunda Hera binti Dini binti Sayuti, Jamat bin Neran, Muinah binti Kasim, Nursin bin Sainan, Santani binti Otong, Su'aib bin Icing, Siti Khadijah binti Darmo Hadi Sucipto, Diding Suhaidi bin Nursin, Ratnasari bin Muhammad Halim, Endang Muhayyad bin Muhammad Ali, Muhammad Ibrahim bin Nursin, Jumainah bin Jamat, Juminah binti Jamat, Supini binti Jamat, Supinah binti Jamat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waghsilhum bima'i thalji wal barad wa naqqihim min jami'il khataaya kama tunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wafsih fasiha jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abdilhum khairan min darihim وأهلا خيرا من أهلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. Ya Allah ya Tuhan pelimpah rahmat, bimbing kami selalu dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Engkau ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjauhi semua larangan-larangan Engkau ya Allah. Bimbinglah kami selalu agar kami selalu istiqamah mencintai segala amal saleh ya Allah. Bimbing kami agar kami istiqamah mencintai semua kebaikan ya Allah. Bimbing kami agar kami selalu mencintai sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Da'wahum fiha salam walhamdulillahi rabbil alamin. Anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من رسول الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ذلك من الشاهدين والشاهدين. Sebelumnya yang kedua ya Hijriah ya. Yang kedua kan? Hari kedua. Yang terlihat kemarin alhamdulillah banyak saudara Hijriah. Bagi umat Islam tentunya ini luar biasa ya. Karena kalau kita lihat bangsa-bangsa lain, satu contoh Tiongkok saja kalau tahun barunya itu dijadikan cuan, kalau nggak salah tahun baru Tiongkok itu jadi cuan itu kan. Iya. Imlek itu sudah jauh-jauh hari itu menghasilkan cuan gitu kan itu. Nah sebetulnya event-event seperti itu barangkali bagi umat Islam sebetulnya itu sebuah media untuk satu adalah syiar, kemudian yang kedua adalah bisa menghidupkan bagaimana secara sosial bermasyarakat kita semakin solid sesama umat Islam. Dari sisi hijriahnya mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi, karena memang bertepatan dengan tahun baru hijriah, tidak salah mungkin kita sedikit membahas tentang arti hijriah. Karena hijriah itu kalau secara bahasa, dari bahasa Arabnya, hijriah itu berasal dari kalimat hajara yahjuru hijratan. Secara bahasa, hajara yahjuru hijratan. Kalau ditaf'ilnya hajara yuhajiru muhajiran. Apa artinya? Artinya adalah pindah. Jadi hijrah itu secara bahasa artinya pindah. Ini tadi Bapak, Ibu Haji Yoyoh berangkat dari Villa Rizki 1 jam yang lalu. Sekarang berada di Karawaci Residen. Secara bahasa pindah dari Villa Rizki ke Karawaci Residen itu secara bahasa adalah hijrah. Secara bahasa. Pagi hari kita berangkat dari rumah menuju ke kantor. Begitu sampai di kantor kita bekerja, berarti dari rumah ke kantor secara bahasa artinya hijrah. Gitu. Secara bahasa. Tapi apakah secara maknawinya yang disebut dengan hijrah itu? Secara maknawi, Masya Allah kita bisa lihat. Kita bisa lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari karena berkaitan dengan niat, memperbaiki niat, meluruskan niat. Nah, Imam Bukhari menyebutkan tentang bagaimana memulai segala sesuatu dengan niatnya. Di awal tahun baru kita mulai dengan niatnya. Maka bab yang pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari setelah muqaddimahnya itu tentang niat dan hijrah. Innamal a'malu binniyat. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبَهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau niat kita itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka yang kita dapatkan adalah hijrah kepada Allah dan Rasul. Kalau niat kita adalah hijrah untuk hanya urusan dunia semata, maka yang kita dapat hanya urusan dunianya doang. Nah ini Rasulullah katakan seperti itu maknawinya. Kalau hijrahnya niat hanya untuk hijratuhu ila imra'atin, karena zamannya Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu ada sahabat yang melihat karena apa? Karena ada si calon pengantinnya itu ikut hijrah. Dosa-dosa ibunda kami ya Allah, wabil khusus ya Allah kami
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, Assalamualaikum.